Ini udah kayak podcast ya. Halo, di sini ada saya Faris Sidki dan saya bersama Norman Fideli, fotografer dari Wave Studio. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dikit ya, Man ya. Ya. Gimana sih caranya kita motret makanan menggunakan handphone? Kebetulan kita ngambil sampelnya juga makanan yang ada di kafe ya. Jadi kita sebagai fotografer atau sebagai visual maker ya paling nggak kita tahulah apa aja sih sebenarnya yang harus kita perhatikan, aspek apa aja yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita lagi mau foto makanan gitu. Oke. Kalau gue pribadi ya gue merumuskan sendiri, kita bisa dari satu komposisinya, terus lightingnya, stylingnya, angle-nya kayak apa, dan background-nya kayak apa. Background tuh kayak ya latar belakang si foto makanannya itu ya. Nah kalau background nih lu harus peka juga nih dengan lu mau ngasih lihat nampilin si makanan tuh lebih kemana ya, lebih ke clean kah. Untuk yang minuman ini gue merasa gue pengen ngasih lihat minuman yang cukup modern ya gitu. Jadi gue pilih background yang clean, yang artsy, cukup artsy. Di sini gue pakainya tembok Konkret beton, ya? konkret. Iya, kayak gitu. Komposisi setelah kita udah nemuin backgroundnya, kayaknya ini sesuai warnanya udah bagus, segala macamnya, teksturnya udah masuk nih. Nanti kita baru cari komposisi gitu. Kira-kira dengan produk ini tuh bagusnya kita mainnya gimana ya, komposisinya apakah center kah, atau kalau misalnya memang mau ngambil setengah ya ada teorinya kayak rule of thirds-nya kayak gimana, kayak gitu. Kayak gitu-gitulah untuk komposisi. Kalau misalnya kita mau fotonya di lokasi ya, bukan di studio, pakai natural light, pakai matahari, kita benar-benar juga harus peka sama lightingnya. Arah datang cahaya seperti apa, shadownya kayak gimana, Posisi matahari dari mana, disesuaikan lagi sama lokasi lo gitu. Buat pemotretan kemarin kan kita kebetulan lagi berawan ya. Jadi cahayanya auto soft gitu kan dia kan. Betul, senja. Betul. Jadi memang cocok dengan minumannya gitu, minuman kafe senja. Secara tidak langsung si viewernya image ini tuh udah kebayang, sore-sore enak nih minum matcha di kafe. Kafenya minimalis yang canggih gitu. Next kita ngomongin styling kali ya, Man. Ya, boleh. Visual juga kalau misalnya kita terlalu pura-pura gitu ya, fotonya terlalu fake juga orang males ya lihatnya ya, kayak misalnya si embunnya tuh rapi banget semuanya. Karena dititikin satu-satu nih. Itu juga kan nggak kayak gitu juga minuman gitu. Tapi tetap aja kita juga nggak senatural-naturalnya, seasli-aslinya. Tetap ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Jadi dirapihin lah paling nggak. Dirapihin lah paling nggak. Esnya tuh ya es natural sih. Cuman kalau misalnya ada yang bocel, ada yang bocel, terus sebelahnya ada yang nggak bocel, kalau bisa diputar jadi lebih rapi, why not? Intinya adalah kita bukan mau menipu si viewernya juga, tapi kita mau mempresentasikan yang terbaik dari sebuah versi minuman itu gitu. Terus angle. Nah kalau masalah angle ada berbagai tujuan ya. Ada yang di situ lo harus tahu dulu juga. Lu mainin angle tuh buat apa? Buat lihat komposisinya atau buat nunjukin angle khusus di mana makanan itu yang paling terlihat di mana gitu. Kalau misalnya gua ambil contoh ya, misalnya sopnya di mangkok. Lu nggak mungkin fotonya dengan angle lurus, frog eye gitu. Bukan frog eye apa ya? Normal angle gitu. Top gitu kan. Karena kan mangkok ya itu. Sopnya kan nggak mungkin melayang. Kalau nasi goreng taruh di piring tipis, taruh dari pinggir nasinya masih kelihatan. Walaupun akan lebih bagus dari atas karena ingredients kelihatan semua. Nah, kalau misalnya secara umum angle itu lebih ke arah dilihat dari mana sih si makanan ini tuh yang paling mempresentasikan paling banyak gitu. Kalau kemarin gue balikin itu ya gue pengen coba aja bikin komposisi, bikin situational lah, lebih ke arah kayak gitu-gitu. Balik lagi tergantung tujuan lu bikin image itu apa. Terus setelah kita motret matcha, kita motret makanan ya, Man ya. Dabu-dabu, ayam dabu-dabu. Nah di sini waktu itu makanan ini makanan real yang disajikan di kafe itu ya. Jadi kita nggak order khusus, tapi kita cuma order kayak makanan yang biasa disajikan. Terus kita nyoba apa sih yang bisa kita lakukan dengan makanan ini gitu. Terus ini part of
styling ya man ya. Iya. Jadi kayak kita ngerapihin tadi ya, jadi kayak meskipun natural, meskipun ini menu aslinya, tapi kita coba keluarin Betul. potensinya ya. Iya benar. Ini kan kita tata lagi nih apa Iya. nih. Sebenarnya lo ngotak-ngatik ini concernnya apa? Boleh ceritain nggak? Ngeluarin ini ya kali. Jadi begitu makanan keluar kan itu benar-benar dari wajan diaduk-aduk taruh aja gitu kan. Kalau beli di restoran kan gitu, nggak, kecuali kita makan di restoran bintang 5 ya di hotel baru ada ini ya kan, ada stylingnya. Nah kalau di restoran kan kita datang ya apa adanya aja kayak gitu dengan styling seadanya gitu. Yang gue lakukan di sini adalah gue pengen membuat si lauknya itu tuh lebih gampang dibayangkan oleh Lebih kebaca gitu lebih ya. kebaca lah oleh si viewer gitu. Caranya gimana? Gua di situ harus munculin ingredientsnya, itu yang paling penting dulu deh. Lumayan bisa dibilang lumayan penting lah ingredients, karena yang memang nggak bisa dipungkiri psikologis orang, kalau psikologis visual lah. Kita ngelihat orang lagi keringetan sama ngelihat orang lagi menggigil, kita udah bisa ngebayangin, wah ini pasti panas banget nih di situ. Wah ini makanan pedas banget nih pasti. Wah makanan ini segar nih, ada daun jeruknya. Kayak gitu. Jadi gue pengen semuanya dikeluarin dulu. Dagingnya, tomatnya, bawangnya, terus bawangnya ada yang udah digoreng sama ada yang masih mentah kan. Iya. Kayak gitu. Terus timunnya, kerupuk, kayak gitu. Itu tuh secara tidak langsung memberikan imajinasi. Pasti itu semua kayak gitulah, itu tanpa disadari kayak gitu. Nah hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang orang nggak sadar. Nah kita harus bisa gitu memunculkan itu. Pokoknya kita inget-inget aja dulu lah, ini makanan yang mau dikeliatin apanya nih, ingredientnya minimal ya kan. Terus rasanya, misalnya makanan pedes ya. Iya, harus ditonjolin. Harus kelihatan pedas. Harus bisa kelihatan kayak pedas. misal lu tabur-taburin cabe atau apa kayak gitu. Kalau misalnya kita mau lebih ini lagi, mau punya properti lebih gitu, kasih cabe di sekelilingnya. Kondimen gitu kita ya. kasih kondimen di pinggir-pinggirnya. Kayak gitu. Kondimen. Ya namanya kondimen. Kondimen gimana tulisannya? Nah ini gue googling aja nih. Jadi bisa di samping-sampingnya kita kasih hiasan-hiasan yang mewakili rasanya itu, mungkin kayak gitu ya. Ini untuk tabu-dabu juga gue bikin treatment kan beda nih sama si ini. Angle-angle-nya ya. Yang paling beda backgroundnya. Oke, backgroundnya gimana tuh? Lu harus peka juga sama makanannya. Kalau matcha itu kan yang tadi gue bilang secara psikologis kan, matcha kan bukan makanan tradisional Indonesia ya. Iya. Lebih ke makanan Thailand. kafe, lebih ke makanan kafe kan. Nah, jadi gue juga pengen bikin nuansanya minimalis lah segala macam. Kalau ini ayam dabu-dabu kan makanan khas Indonesia. Dan di sini juga Foodcop kan bikin presentasinya juga dengan piring warteg, piring jadul. Terus dikasih daun pisang. Itu kan udah Indonesia banget. Nggak mungkin gue taruh di tempat modern minimalis. Nggak nyambung. Nah, jadi gue pengen di sini lebih ada unsur Indonesianya lah. Indonesia kan tropis juga gitu ya. Jadi gue rasa lucu juga nih kalau misalnya kita kasih kayu rustic gitu ya. Di kayu, terus belakangnya banyak tanaman juga. Terus di sini gue juga coba pakai tangan. Nah, itu juga secara psikologi itu kayak ada persembahan gitu kan. Pose tangannya gue bikin. Itu sebenarnya eksplorasi aja. Kayak gitu. Tapi basicnya itu ya tadi yang seperti kita bicarain ya. Untuk lighting ini juga sama kayak tadi soft itu. Terus komposisinya sebenarnya di sini yang menarik nih, kalau lu banyak explore komposisi di sini. Lu manfaatin garis-garis dari meja ya nggak sih? Ya, kalau itu memang kalau komposisi gitu gue bisa bilang ya taste ya, kalau itu ya. Taste ya. Tergantung taste juga gitu. Ya di sini intinya sih kalau komposisi lo pinter-pinter ngebaca ya, ini kali ya, situasi, baca lokasi, baca backgroundnya, ini ada apa, fitur-fitur apa aja yang bisa kita manfaatin. Betul, kayak gitu ya. Ya udah, semoga dengan ngelihat kita lagi motret kemarin ada ilmu baru ya yang bisa kalian pakai. Paling nggak ada insight lah kalau misalnya gue foto makanan tuh kira-kira boleh dipertimbangkan tuh apa aja. Iya. Bisa. Ya silakan dicoba, dan kalau kalian mau request ke kita, Mas Norman besok motret ini dong, itu dong, silakan komen di bawah. Iya. Dan jangan lupa subscribe,
subscribe teman-teman channel Wave Studio ID. Wave Studio ID. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bayar. Bayar.